Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Apa kabar saudara di saat ini? Pagi telah tiba, mari sambut dengan penuh ucapan syukur, sukacita, semangat dan senyum. Sebab ketika fajar telah menyingsing, memberi pesan hari ini penuh dengan harapan yang pasti di dalam dan bersama Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami memahami kehendak-Mu bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini, saya memilih dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 27 ayat yang kelima. Sekali lagi, Amsal pasal 27 ayat yang kelima yang berbunyi sebagai berikut. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Terpuji Tuhan Yesus, firman yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, apa respon saudara ketika saudara ditegur oleh seseorang? Bersyukur, berterima kasih, atau justru marah, tidak terima, tersinggung, dan sebagainya? Kalau begitu, dari respon kita terhadap teguran seseorang kepada kita, kita juga patut bertanya, pernahkah saudara menegur seseorang? Umumnya pasti pernah. Sebagai orang tua, pasti pernah bahkan sering menegur anak-anak. Adik kakak pun pasti seringkali saling menegur dalam hidup ini. Pertanyaan kita lebih lanjut, bagaimana cara saudara menegur seseorang? Pada pembacaan kita ditegaskan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sama dengan mau mengatakan kepada kita, lebih baik tegur terus terang, lebih baik tegur terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Ini memberitahu saudara dan saya bahwa seringkali dalam kehidupan ini kita mudah menegur orang yang kita rasa lebih rendah dalam tanda petik atau lebih kecil dalam tanda petik daripada diri dan hidup kita. Misalnya, orang tua sering menegur anak-anak, atau orang tua dalam hal menegur anak-anak pasti gampang, mudah sekali. Karena orang tua punya power, punya kekuasaan untuk anak-anak. Tetapi orang yang berada menurut kita, di atas kita, misalnya pimpinan kita, atau orang yang kita kenal akrab, dekat, baik sekali dengan kita, seringkali kita segan, malu, sulit, rasa tidak bisa, berat dan sebagainya untuk menegur mereka. Sehingga kita memilih lebih baik diam. Hanya karena alasan tidak enak, takut tidak terima, atau juga soal relasi kita yang akan menjadi renggang dan lain sebagainya. Kita perlu ingat bahwa menegur adalah tindakan yang pasti
penuh dengan konsekuensi. Sebab ketika kita menegur seseorang, bisa saja orang itu menerima teguran kita dan berterima kasih. Tetapi juga bisa terjadi justru orang yang kita tegur tidak terima. Ada pembelaan diri. Bahkan mungkin juga bisa saja membenci atau memusuhi kita dalam kehidupan selanjutnya. Menegur berarti peduli pada orang yang kita tegur. Tujuan dari teguran yang kita sampaikan sebenarnya adalah kasih, ungkapan prihatin, ungkapan peduli kita pada orang yang kita tegur. Bukan untuk mencari kesalahan, bukan juga untuk menjatuhkan, bukan juga untuk mempermalukan, atau juga bukan untuk menyusahkan orang yang kita tegur. Dengan menegur yang dilandasi oleh kasih sebagai tanda peduli, tanda prihatin kita, maka harapan kita adalah orang yang kita tegur menjadi sadar atau supaya mencegah orang yang kita tegur menjadi hati-hati, waspada, membenahi diri, dan sebagainya. Karena itu, jangan pernah beranggapan bahwa orang yang selalu diam dan tidak pernah menegur kita, itulah orang yang sangat baik bagi kehidupan kita. Justru ketika kita ada dalam bahaya karena kesalahan, karena kelalaian, karena kekurangan, keterbatasan kita, seharusnya kita bersyukur untuk teguran yang disampaikan kepada kita. Sekalipun teguran itu terasa keras, bahkan terang-terangan disampaikan kepada kita. Memang tergantung pada bagaimana juga cara kita menegur seseorang. Kalau kita memperhatikan realita kehidupan sehari-hari, umumnya yang terjadi selama ini, orang menegur sesamanya itu cenderung diwarnai atau disertai dengan amarah. Sehingga yang ditegur biasanya tidak terima. Contoh yang sederhana, seringkali orang tua menegur anak-anak dengan keras, dengan kasar, disertai amarah, sehingga tidak heran, sekalipun dia seorang anak, seringkali juga merespon teguran orang tua dengan menunjukkan sikap tidak terima atas teguran itu. Karena itu, jika dasar dari satu teguran yang kita sampaikan pada seseorang, dasarnya adalah kasih, maka tegurlah dengan penuh kelemah lembutan dan penuh kasih. Pertanyaannya, bisakah kita menegur seseorang dengan penuh kelemah lembutan? Bisakah kita menegur seseorang dengan penuh senyum? Bisakah kita menegur seseorang tanpa disertai amarah, kata-kata yang kasar, kecaman, kekerasan dalam kehidupan ini? Jawaban yang pasti, saudara, adalah bisa. Bahkan sangat bisa. Mengapa? Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab secara khusus Efesus 4 ayat 2, dituliskan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Lemah lembut bukan berarti lemah atau kalah. Bukan seperti itu. Justru orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki kekuatan, sebab ia mampu untuk menguasai dirinya sendiri. Orang yang lemah lembut juga biasanya tidak mudah tersinggung, tapi justru senang untuk menerima teguran dalam kehidupannya. Karena itu mari kita belajar
dalam kehidupan kita tiap hari untuk menegur dengan lemah lembut, tetapi juga mari belajar untuk memiliki karakter hidup yang lemah lembut dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, supaya ketika kita menegur seseorang, orang yang kita tegur akan merespon teguran itu juga dengan baik dan meresponnya dengan tanda terima kasih sebab ia menerima teguran itu dan meresponnya dengan memberi diri untuk hidup dalam teguran itu. Apalagi sebagai orang tua, mari menegur anak-anak kita dengan penuh kelemah lembutan dan kasih, supaya anak-anak kita juga belajar tentang kelemah lembutan dimulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga untuk dinyatakan dalam sikap anak-anak bagi orang lain di tengah kehidupan bersama banyak orang. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Dikau tidak hanya memberi hari ini untuk kami, tapi Dikau juga memberi kami firman-Mu, supaya hari-hari hidup yang kami jalani, kami hidup dalam kelemah lembutan, dalam kehidupan kami bersama orang lain. Dalam kekuatan kuasa Roh-Mu, mampukanlah kami untuk menyatakan firman-Mu, mewarnai seluruh kehidupan kami. Hari ini kami jalani dalam kepastian iman bersama dan di dalam Tuhan, sebab kami menyadari bahwa hidup bersama dengan Tuhan selalu memberi kepastian bagi kami untuk menyikapi dan menghadapi segala keadaan hidup. Terima kasih untuk semua berkat-Mu dan segala kebaikan-Mu yang Dikau sediakan untuk kami nikmati di hari ini, bahkan juga hari-hari hidup kami selanjutnya. Karena itu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan menaruh seluruh kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi diberkati Tuhan, demikian jumpa kita di saat ini. Selamat berkarya di hari ini. Ingatlah saudara, Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa dalam hidup ini, tetapi Tuhan mencari orang yang hatinya luar biasa dalam hidup tiap-tiap hari. Selamat pagi. Shalom, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.